Selamat pagi Ibu Sunik dan selamat pagi teman-teman semuanya. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus pengaruh kadar lumpur pada agregat halus. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, jangan lupa di like, subscribe, and comment di channel YouTube saya. Baiklah, kita lanjut materi yang pertama. Saya akan menjelaskan tentang beton. Siapa yang tidak tahu arti dari beton? Nah, pasti beton tidak asing lagi bagi telinga kita ya teman-teman. Nah, beton adalah salah satu konstruksi yang memiliki keunggulan yang bisa dibentuk dan kelebihan lainnya. Beton memiliki kuat tekan yang tinggi dan tahan api dan cuaca. Nah, di balik keunggulan dari sebuah beton, ternyata ada kekurangan dari beton. Apa saja teman-teman? Yuk simak. Kekurangan dari sebuah beton adalah reaktivitas bahan yang rendah, kuat tarik yang rendah, penyusutan cukup besar, dan pelaksanaannya perlu waktu yang panjang. Nah, dalam pelaksanaan sebuah beton juga kita memerlukan jangka waktu yang panjang dalam pelaksanaan sebuah beton. Nah, salah satu syarat teknis adalah agregat halus pasir tidak boleh mengandung lumpur dari 5%. Berat normal yang diizinkan pada agregat halus maksimal 5%. Sedangkan agregat halus 1%. Nah, ini adalah gambar dari agregat halus dan kasar. Oke, simak gambarnya guys. Oke, kita masuk pada materi yang kedua, definisi lumpur. Lumpur tidak asing lagi ya guys, dan teman-teman semuanya di telinga kita. Pasti ada yang pernah masa-masa kanak-kanakan pasti sering yang namanya bermain lumpur. Tapi di balik semuanya itu pasti kita tidak tahu pengertian dari definisi lumpur tersebut. Nah, mari kita simak yuk. Nah, lumpur adalah bempa tanah atau sejenisnya dengan butiran lebih kecil dari 0,0075, biasanya tercampur pada pasir dan kerikil. Dalam jumlahnya yang cukup banyak dan dapat mengurangi kekuatan beton lumpur, pasir biasanya berasal dari endapan sungai. Nah, ternyata beton lumpur pasir biasanya itu berasal dari endapan sungai. Ada yang tahu nggak? Kita lanjut ya. Nah, ternyata pada lumpur juga pengaruhnya apa saja? Nah, pengaruh lumpur pada beton segar yaitu menghambat proses hidrasemen untuk beton yang mengalami masa perawatan sesaat. Setelah pencetakan, lumpur dapat menjadi penyebab terbentuknya lapisan yang menyelimuti agregat sehingga mencegah terjadinya adesi semen. Nah, kadar lumpur yang berlebih pada agregat dapat membuat kekuatan menjadi rendah sehingga mutu beton yang diinginkan tidak tercapai. Agregat, kerikil maupun pasir harus memenuhi syarat mutu sesuai dengan spesifikasi bahan bangunan bagian A. Salah satu syarat yang harus dipenuhi yaitu kadar lumpur. Ternyata kadar lumpur itu sangat bermanfaat ya bagi beton ya guys. Nah, selain dari definisi lumpur tersebut, di sini juga saya akan menjelaskan kadar lumpur agregat apa saja ya. Nah, simak. Yang pertama adalah agregat halus pasir. Kadar lumpur atau bagian yang kecil dari 70 mikro 0,075 maksimum 5%. Nah, yang B, agregat kasar. Kadar lumpur atau bagian yang lebih kecil dari 70 mikro 0,075 maksimum 1%.
Baik, kita lanjut ya guys. Bagian selanjutnya adalah cara pengujian kandungan lumpur. Yang pertama adalah masukkan agregat halus pasir ke dalam gelas ukur secukupnya. Nah, yang kedua, tambahkan air pada gelas ukur guna melarutkan lumpur. Yang ketiga, kocoklah gelas untuk mencuci agregat halus pasir dari lumpur. Yang keempat, simpan gelas ukur pada tempat yang datar dan biarkan lumpur mengendap selama 24 jam. Yang kelima, setelah 24 jam, ukurlah tinggi pasir F1 dan tinggi F2. Yang keenam, untuk mengukur tinggi pasir dan lumpur, gunakanlah penerangan bantu seperti senter agar mempermudah membedakan kedua bagian tersebut. Nah, ini adalah salah satu cara pengujian kandungan lumpur. Jika misalnya ada bahan saya akan menjelaskan sesuai dengan langkah-langkah pada pengujian kandungan lumpur. Karena tidak ada bahan saya, jadi agak susah untuk menjelaskan secara detailnya. Nah, yang selanjutnya, setelah didiamkan selama plus 24 jam, kemudian diamati dan dihitung kandungan lumpurnya sesuai dengan rumusnya. Ini adalah gambarnya ya guys, simak gambarnya. Ini adalah sebuah gambar, ada air, lumpur, pasir. Mari kita sama-sama menyimak gambar tersebut. Nanti di akhir video saya akan di sana akan menjelaskan, ada video YouTube, ada linknya. Nanti teman-teman kita sama-sama menyimak videonya. Oke guys, sekian dari presentasi dan pengertian tentang materi saya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Walaupun materi saya tidak terlalu begitu memuaskan dengan penjelasan karena bahannya tidak ada, jadi agak kesulitan untuk menjelaskan bagaimana cara langkah-langkah untuk melaksanakan sebuah pembuatan kadar lumpur. Baiklah, terima kasih ya guys. Terima kasih teman-teman semuanya. Semangat terus.